kita sudah belajar temperatur, kita juga belajar tentang salinitas. Dua parameter ini mengontrol langsung, tadi saya singgung sebelumnya, mengontrol langsung ke densitas. Densitas ini adalah salah satu faktor nanti yang sangat berpengaruh terhadap bergeraknya massa air, terhadap dinamisnya kondisi lautan kita. Oke. Apa sih densitas? Densitas, kalau teman-teman yang dari IPA nih tahu nih bahwa densitas itu biasanya kalau dalam fisika direpresentasikan dengan rho. Apa sih dia sebenarnya? Satuan massa per unit volume. Kalau rumusnya tuh ini, rho itu sama dengan massa dibagi volume. Satuannya dalam satuan internasional adalah kilogram per meter kubik. Yang sering kita pakai kalau di kelas nanti, dia itu satuannya 1025 kg per meter kubik. Oke? Tapi seringkali di industri kita itu pakainya adalah specific gravity. SG nyebutnya. Nah, kita sebutnya rata-ratanya itu 1,025. Oke? Apa sih specific gravity itu? Specific gravity itu adalah rho-nya dari sebuah benda dibagi dengan rho air. Rho air itu adalah 1000. Jadi kalau misalnya kita punya tadi massa densitasnya air laut itu adalah 1025 dibagi 1000, jadi average seawater itu adalah 1,025. Oke. Nilai densitas itu diatur tuh sama 3. Salinitas, temperatur, dan tekanan. Cuma yang paling utama itu adalah salinitas dan temperatur. Secara umum, kalau salinitas meningkat, densitas meningkat. Kalau temperatur meningkat, dia densitasnya turun. Ntar kita lanjut deh. Nih ada lagi. Gimana sih penghitungan densitas? Biasanya dia pakai piknometer nih kayak gini nih. Jujur aja saya juga belum pernah pakai. Kenapa? Karena kembali saya cuma terima data doang. Tapi ini pakai piknometer ini nggak praktis kalau di kapal. Jadi biasanya dia dihitung. Oke. Ingat nggak tadi bahwa ada yang namanya Marseille Principle, bahwa rasio antara itu sama. Jadi kalau kita tahu satu klorin, kita tahu salinitasnya, kita tahu densitasnya. Ini salah satu rumusnya nih. Kalau kita punya salinitasnya, kita bisa tahu densitasnya. Ini salah satu rumus yang sering dipakai dan ini praktikal banget. Jadi kita pakai ini nggak apa-apa. Langsung ketemu densitasnya. Ada nggak persamaan lain? Ada. Ini contohnya nih. Ini yang dipakai sama UNESCO sebagai persamaan satu state seawater gitu. Nah, rumusnya ini. Apakah nanti teman-teman ini diambil dari papernya, bisa dibaca? Apakah teman-teman akan nanti disuruh ngitung densitas? Enggak. Cuma ini sebagai pengetahuan aja, oke? Kalau teman-teman udah tahu, ya udah, jadi tahu ini persamaan apa sih? Persamaan ngitung densitas, ya udah, gitu toh, selesai. Oke. Nah, jadi ini densitas itu dipengaruhi banget oleh temperatur dan salinitas. Oke? Ini salah satu grafik di mana vertikal sumbu Y-nya adalah temperatur, sumbu X-nya adalah salinitas. Jadi bisa dibilang ini, ketika garam terlarut di air, maka kerapatan air akan meningkat. Hal ini kenapa? Disebabkan massa airnya jadi bertambah. Kenapa? Kan ada massanya garamnya ikutan terlarut, sementara volume airnya tetap. Jadi, ketika salinitas meningkat, maka otomatis kerapatannya jadi meningkat. Oke, gampang kan? Logis. Nah, ketika temperatur meninggi, temperaturnya makin tinggi nih, makin panas. Volume air akan mengembang. Kenapa? Karena dia punya ya kemampuan buat mengembang terus menguap. Ketika volumenya mengembang sementara masanya tetap, maka berarti kerapatannya makin rendah. Oke? Kita punya sifat, salah satunya nanti yang mungkin kita akan pelajari secara di pertemuan lain.
seawater tuh punya namanya kemampuan thermal expansion. Oke. Kalau kita lihat grafis ini, kita lihat pada kondisi salinitas yang tinggi, paling kanan, sebelah kanan sini, dan temperatur paling tinggi, kita lihat densitasnya makin tinggi kan? Berarti pojok kanan paling atas. Sementara kalau salinitasnya rendah, temperaturnya rendah, densitasnya dia paling rendah. 1021 di pojok kiri bawah. Gitu. Lanjut. Nah, ternyata kalau kita lihat si densitas itu juga berubah terhadap kedalaman. Dia punya Dia punya profil. Dan tipikalnya mirip-mirip dengan profil kedalaman yang sebelumnya. Lapisan atasnya mungkin sekitar sampai 100 meter. Salinitasnya dia mengalami perubahan besar. Habis itu dia masuk ke daerah yang namanya pycnocline. Zona di mana sekitar, jadi kalau pertama adalah zona mixed layer. Oke, sebutnya mixed layer. Densitasnya hampir seragam. Tapi nanti dia masuk ke zona pycnocline, densitas bertambah itu mungkin antara 200 sampai 1500, di mana densitas itu bertambah dengan cepat seiring bertambahnya kedalaman. Di bawah 1500 itu udah masuk ke laut dalam. Densitasnya cenderung sama kayak salinitas, sama temperaturnya juga sama. Oke. Nah, terus juga ternyata dalam satu kolom air, kalau kita lihat tadi profil kedalamannya, jadi karena yang tadi ini dia ada yang di atas mixed layer, ada pycnocline, ada yang di bawah, maka bisa kita lihat tuh bahwa air laut itu memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Bahkan bisa dibilang jadi dia tuh cenderung berlayer-layer gitu. Ada kayak apa sih? Lapis legit tapi tidak apa sih namanya? Nggak kentara banget gitu layernya. Tapi dia bergradien. Oke? Nah, menariknya lagi karena layer ini tuh tidak statis, dia berubah. Lapisan-lapisan si dalam air laut ini dia berubah-berubah seiring berubahnya waktu, seiring berubahnya temperatur, seiring berubahnya salinitas. Ketika temperatur salinitasnya berubah, dia tuh langsung mengcombine untuk merubah densitasnya. Secara dinamis secara dinamis berubah waktu ke waktu, kayak teman tadi ngelihat yang video visualisasi hasil satelit, lihat kan bahwa salinitas itu berubah. Salinitas berubah itu nanti berubah mengakibatkan perubahan densitas. Nggak cuma secara vertikal geografis ya, tapi di kedalaman juga gitu. Nah, menariknya perubahan salinitas, perubahan densitas ini akan menyebabkan satu yang disebutnya sirkulasi. Sirkulasinya tidak cuma di skala lokal. Skala lokal ada, contohnya tadi Kuroshio. Tapi nanti ternyata skala globalnya ada, ntar kita lihat. Jadi gini, kalau di daerah berlintang tinggi yang cenderung dingin, air di permukaan itu densitasnya lebih tinggi daripada air di permukaan di daerah berlintang rendah. Oke? Karena lebih dingin. Karena pengaruh gaya gravitasi dan gaya apung, air yang dengan densitas tinggi tadi itu cenderung tenggelam ke dalam laut. Sebaliknya, air densitas rendah nanti naik ke permukaan laut. Oke? Jadi, perubahan densitas ini menyebabkan gerakan air laut secara vertikal. Oke? Tapi di sisi lain, nanti ada bahwa perbedaan temperatur yang dari dingin ke panas itu menyebabkan gerakan air laut horizontal. Jadi ada yang bergerak vertikal, ada yang bergerak horizontal. Oke. Nah, terus di daerah lintang tinggi itu penurunan temperaturnya meningkatkan densitas air laut. Oke. Karena densitasnya tinggi, dia cenderung tenggelam. Berikutnya, penenggelaman yang berlanjut